nahnu ala syahidin. Terima kasih jazakillah khairan untuk Saudari Eva atas bacaan Al-Qur'annya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dengan kemuliaan Al-Qur'an. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan biografi pemateri kita, yaitu Ustadz Khairul Rozikin. Nama dan gelar: Haji Khairul Rozikin Manapsir, MA PhD. Lahir di Tulungagung 23 Maret 1991. Alamat Perumahan Telogo Permai, nomor 11 RT2 RW 4, Dusun Telogo. Nama ayah Haji Sumartono, nama ibu Dr. Anda Haja Siti Munawaro MPD. Pendidikan formal Sekolah Dasar MI Perwanida Kota Blitar, lulusan tahun 2003. Sekolah Menengah Kaliyatul Ma'alimin Al-Islamiyah KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2009. Strata 1 Bachelor in Islamic Student International University of Africa, Kota Khartoum, Republik Sudan, tahun 2011 sampai 2015. Pasca Sarjana Strata 2, Universitas of Gezira, Wad Madani, Republik Sudan, 2016 sampai 2018. Pasca Sarjana Strata 3, Doctor of Philosophy, Universitas of the Holy Quran and Tessel of Science, Wad Madani, Republik Sudan, tahun 2018 sampai 2022. Sebelum acara kajian, saya sedikit membacakan pantun. Burung elang mencari mangsa seekor ikan. Berikutnya mukaddimah kepada Ustadz Khairul Rozikin, kami persilakan. Monggo tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fir lana wa li walidayna wa li masyayikhina ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalal al khair wa ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir atau biasa disebut sebagai tafsir Al-Qur'anil Azim. Dan di kesempatan yang lalu kita sudah membaca sebab turunnya surat Al-Ikhlas dan fadilah surat Al-Ikhlas berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Ikhlas ke inti dari tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Katsir Imaduddin Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulum masyayikhi fid dunya wal akhirah. Fi tafsirihi
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qad taqaddama dzikru sababi nuzuliha. Sudah kita bahas sebelumnya tentang sebab turunnya ayat ini atau sebab turunnya surat ini. Wa qala Ikrimah, dan Imam Ikrimah berkata, Imam Ikrimah ini salah satu ulama besar dari golongan tabi'in, murid dari para sahabat. Beliau berkata, lamma qalatil yahudu, ketika orang-orang Yahudi berkata, nahnu na'budu Uzair bin Allah, kami menyembah Uzair putranya Allah. Waqalatin Nasara, dan orang-orang Nasara, orang-orang Kristen berkata, nahnu na'budul Masih bin Allah, kami menyembah Al-Masih putra Allah. Waqalatil Majus, dan berkata orang-orang Majusi, orang-orang Zoroaster, nahnu na'budu syamsa wal qamar, kami menyembah matahari dan bulan. Waqalatil musyrikun, dan orang-orang musyrik berkata, nahnu na'budul awthan, kami menyembah patung-patung. Anzalallah ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian menurunkan firman-Nya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang ahad. Jadi surat Al-Ikhlas ini ingin membantah seluruh klaim dari agama-agama yang terkenal di saat itu. Yang pertama adalah Yahudi, yang mengatakan, yang mengklaim bahwasanya Uzair itu adalah putranya Allah. Kedua adalah agama Kristen, yang mengklaim bahwasanya Al-Masih itu putranya Allah. Kemudian agama Zoroaster, yang mengklaim bahwasanya Tuhan itu adalah matahari dan bulan. Jadi selain Allah itu ada matahari dan bulan. Lalu ada orang-orang musyrik yang dia itu bukan Zoroaster, bukan Kristen, bukan Yahudi. Mereka mengatakan bahwasanya kita menyembah patung, selain menyembah Allah juga menyembah patung. Sehingga diturunkanlah firman Allah ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan wahai Nabi Muhammad, kul, itu adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Katakan, kul, huwallahu ahad, Allah itu adalah yang Maha Esa. Alias Allah itu tidak memiliki anak, seperti klaimnya Yahudi dan klaimnya Nasara, klaimnya Kristen. Allah juga tidak memiliki yang setara dengannya, seperti klaimnya Zoroaster dan orang-orang musyrik yang mengklaim bahwasanya matahari, bulan, dan patung-patung itu setara dengan Allah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yakni, kata Imam Ibnu Katsir, maksud dari kul huwallahu ahad itu adalah huwal wahidul ahad. Dia, yaitu Allah, itu al-wahid al-ahad. Dia itu satu dan Maha Esa. Makanya sifat Allah itu al-wahidul ahad. Dia nggak bisa disebut Allahul wahid saja, itu kurang. Tapi kalau Allahu ahad itu bisa. Tapi kalau Allahul wahid itu harus diidofahkan dengan al-ahad, al-wahidul ahad.
Maksudnya satu ini adalah esa, bukan satu yang satu. Beda ya, satu yang artinya satu dengan satu yang artinya esa, itu beda. Kalau satu itu ada duanya, satu itu mungkin ada dua, tiga, empat, lima. Tapi kalau esa nggak ada duanya, esa ya esa. Maka maksud dari al-wahid di sini adalah al-ahad, al-wahidul ahad. Makanya sifat Allah itu al-wahidul ahad, bukan al-wahid saja. Allah itu satu yang esa, yang nggak ada dua, tiga, empat, dan seterusnya. Alladzi la nadhira lahu wa la wazir. Dia yaitu Allah yang alladzi la nadhira lahu wa la wazir. Tidak ada yang semisal dengannya, la nadhir, la nadhira lahu wa la wazir. Dan Allah itu tidak memiliki yang membantunya. Allah itu tidak memiliki, tidak membutuhkan wazir, tidak membutuhkan menteri. Menteri itu kan membantu tugasnya raja dalam menjalankan negara. Jadi raja itu nggak bisa dia itu ngatur negara sendiri, dia sendiri itu nggak bisa. Dia pasti membutuhkan menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, ya kan? Allah itu ketika mengatur alam semesta ini tidak membutuhkan menteri. Allah sanggup mengaturnya sendiri. Makanya selalu ditekankan bahwasanya Allah itu la nadhira lahu wa la wazir. Jadi jangan dikira Allah itu memang Tuhan lalu ada dewa, kemudian ada dewa pengatur hujan, dewa yang mengatur kebaikan, dewa yang mengatur keburukan, dewa yang mengatur lautan, dewa yang mengatur gunung-gunung ya. Itu kan konsepnya orang musyrik kan kayak gitu. Jadi memang Tuhan yang paling berkuasa adalah Allah, tapi dia memiliki para pembantu yang dia sebut sebagai dewa-dewa. Jadi memang dewa-dewa itu bukan Tuhan utama, dia itu yang membantu pekerjaan Tuhan. Ya kan? Ya karena mereka adalah penanggung jawab dari setiap tugasnya masing-masing, maka disembahlah agar enggak membahayakan manusia. Jadi seperti itu kan konsepnya orang musyrik. Kita nggak memiliki seperti itu. Malaikat itu bukan pembantunya Allah. Malaikat itu makhluknya Allah yang diperintah oleh Allah untuk mengemban tugas yang Allah tentukan. Artinya malaikat itu tidak ada urusan di dalam tugasnya. Malaikat itu cuma melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kita nggak takut sama malaikat maut. Cuma karena malaikat maut itu tugasnya mencabut nyawa. Apakah kita takut dengan malaikat maut? Enggak. Tapi yang kita takuti adalah Allah yang menyuruh malaikat maut. Malaikat maut nggak perlu kita takuti. Dia makhluk seperti kita. Dia hanya menjalankan tugasnya. Kita juga nggak perlu takut dengan malaikat penjaga gunung. Karena yang menyuruh malaikat penjaga gunung untuk meledakkan gunungnya itu ya Allah. Dia cuma menerima tugas dan melaksanakannya. Kalau nggak ada tugas, nggak ada tiba-tiba malaikat gunung itu marah terus kemudian meledakkan gunungnya sendiri. Itu nggak mungkin, nggak ada di Islam nggak seperti itu. Di Islam nggak seperti itu. Tetap malaikat gunung nggak akan berbuat apa-apa dengan gunung yang dia jaga kecuali Allah merintahkan sesuatu. Sehingga yang harus kita sembah, yang harus kita takuti, dan yang harus kita taati ya Allah. Gitu. Itu yang membedakan kita dengan agama-agama selain Islam. Memang secara bentuk itu mirip, tapi secara pemahaman jauh beda. Maksudnya sama-sama ada memiliki makhluk yang bertugas untuk mengatur beberapa hal. Tapi secara pemahaman itu jauh berbeda. Kita nggak pernah ada menyembah malaikat, menyembah jin, menyembah setan, nggak ada. Yang kita sembah ya hanya Allah. Yang kita sembah hanya
Wah, makanya di sini ditegaskan la nadhira lahu wa la wazir. Allah itu tidak memiliki nadhir dan tidak memiliki wazir, tidak memiliki menteri dan tidak memiliki yang sekuat dengan Allah, enggak ada. Wala nadida, wala nadir, tidak ada, beliau tidak memiliki sekutu. Sekutu itu ya teman. Allah nggak memiliki teman. Allah nggak memiliki komplotan, nggak memiliki. Allah sendiri. Wala syabih, nggak ada yang mirip dengan Allah. Yang mirip aja nggak ada, apalagi yang semisal, ya kan? Wala syabih, wala adil, tidak ada yang bisa menggantikan Allah. Allah itu tidak ada sekutunya, tidak ada yang semisal, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Wala yutlaku hadzal lafdu ala ahadin fil itsbati illa ala Allah azza wa jalla. Dan tidak diberikan lafadz ini ke satu pun di dalam penetapan illa ala Allah, kecuali di Allah. Maksudnya Esa. Esa itu nggak ada yang bisa mendapatkan sifat Esa kecuali Allah saja. Nggak ada satupun makhluk yang kita bilang Esa, nggak ada. Esa itu satu kata yang hanya boleh diemban oleh Allah. Yang hanya boleh kita sambungkan dengan Allah. Yang hanya kita boleh sifati Allah. Sedangkan wahid, satu, itu bisa kita sematkan ke makhluk. Ya kan? Kamu punya pulpen berapa? Satu. Satu ini aja, nggak ada yang lain. Tapi apakah kita boleh bilang, kamu punya pulpen berapa? Pulpenku Esa. Nggak ada, nggak ada. Nggak mungkin. Ya kan? Maka lafat ahad, al-ahad, itu hanya boleh disematkan kepada Allah. Yang kita bahasakan sebagai Esa ya. Al-ahad itu hanya boleh disematkan kepada Allah. Ya. Al-wahid, satu, itu bisa disematkan ke selain Allah. Makanya di dalam penamaan hari itu Islam ingin menetapkan bahwasanya hari Ahad itu hari miliknya Allah. Makanya perlu dibiasakan untuk membahasakan hari Minggu sebagai hari Ahad. Untuk membantah orang-orang non-Islam yang beribadah di hari Minggu, yang di hari Ahad ini. Yang dimana hari Ahad ini orang-orang non-Islam ini mensekutukan Allah. Maka disebutlah harinya sebagai hari Ahad. Ini hari hanya milik Allah. Agama Kristen itu sudah expired. Sudah digantikan dengan agama Islam. Agama Yahudi udah expired lebih awal. Dia digantikan dengan agama Kristen. Ya kan? Yahudi dengan turunnya Nabi Isa, agama Yahudi ini sudah kadaluarsa. Semua umat Yahudi harus masuk Kristen. Ya kan? Ketika Nabi Muhammad turun diutus sebagai rasul, agama Yahudi, agama Kristen, apalagi agama Yahudi ya sudah tidak berlaku. Yang berlaku hanya agama Islam. Makanya tidak ada pembenaran orang beribadah di hari Ahad. Ya, kalau dulu waktu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, masih benar beribadah, ya kan, di hari Ahad. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah diutus sebagai Rasul, semua manusia harus mengimani Nabi Muhammad. Kalau mengklaim dia mengimani Nabi Isa, dia harus mengimani Nabi Muhammad. Kalau dia mengklaim mengimani Nabi Musa, maka dia harus mengimani Nabi Muhammad. Gitu. Maka tidak ada pembenaran beribadah di hari Ahad. Ya kan? Yang betul ibadah di hari Jumat. Sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kenapa kok hari Minggu itu kita sebut sebagai hari Ahad. Enggak kita sebut sebagai hari Minggu. Ini ciri khasnya Islam yang harus kita lestarikan. Kita
umat Islam harus mempopulerkan nama Ahad daripada nama Minggu. Dan dua-duanya ya betul secara kosakata bahasa Indonesia, dua-duanya betul. Cuman kita lebih bangga menyebutnya hari Ahad daripada hari Minggu. Qal li'annahul kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Kenapa kok Allah disebut Al-Ahad? Karena Allah itu maha lengkap di segala sifatnya dan di segala perbuatannya. Jadi tidak ada kurangnya sama sekali. Sifatnya Allah itu sifat kamal, sifat yang lengkap, sifat yang sempurna. Perbuatan Allah juga perbuatan yang lengkap, perbuatan yang sempurna, tidak ada cacatnya satupun. Makanya disebut Allahu Al-Ahad. Wa qauluhu, dan firman Allah, Allahus Somad. Tadi tafsiran dari Allahu Al-Ahad. Sekarang apa itu Allahu As-Somad? Berarti kan ini kalau kita mau terjemahkan dengan betul, katakanlah kul Allahu Somad. Gitu. Jadi kul huwallahu ahad, lalu kul Allahu Somad. Gitu. Walaupun kulnya itu sudah diwakili di awal. Tapi maksudnya ya katakan wahai Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu As-Somad. Sekarang As-Somad itu apa? Qala Ikrimah an Ibni Abbas ya'nil ladzi yasmudul khalaiq ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud dari As-Somad itu adalah yang semua makhluk itu membutuhkannya dalam hajat-hajat mereka dan permintaan-permintaan mereka. Jadi semua itu membutuhkan Allah. Semua makhluk membutuhkan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak membutuhkan Allah. Makanya Allah disebut sebagai As-Somad. Zat di mana semua makhluk di alam semesta ini membutuhkannya. Dalam urusan mereka, dalam kebutuhan mereka, dalam permintaan-permintaan mereka, itu selalu membutuhkan Allah. Makanya Allah disebut sebagai Allahu As-Somad. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas. Berkata juga Sayyidina Abdullah bin Abbas mentafsirkan Allahus Samad. Huwa as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dudihi. Jadi dia yaitu Allah adalah sayyid. Allah itu adalah sayyid yang memimpin. Alladzi qad kamula fi su'dudihi. Yang kepemimpinannya itu sangat sempurna, sangat lengkap, tidak ada cacat apapun. Tapi apakah kita boleh menyebut makhluk sebagai sayyid? Boleh. Budak memanggil sayyid, tuannya, ya kan, sayyid. Karena kenapa kok disebut sayyid? Karena yang memiliki budak ya si tuannya, ya kan, yang mengatur segala hal kan sayyidnya. Budak itu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa sayyid. Begitu juga kita menyebut Rasulullah sebagai sayyidina. Karena Rasulullah yang memimpin kita. Kita harus ngapain di dunia, kita harus apa, beribadah hari harus gimana, bermuamal dengan manusia itu harus gimana. Kita kan mengikuti Rasulullah. Makanya Rasulullah itu sayyid kita. Rasulullah itu pemimpin kita. Ya, semuanya boleh disebut sebagai sayyid. Tapi sayyid yang paling lengkap adalah sayyidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pemimpin yang tidak ada cacat dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Beda sama sayyidnya Rasulullah sama sayyidnya orang yang memiliki budak. Itu kepemimpinan yang masih ada kurangnya. Masih ada kekurangannya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW pernah kalah perang. Ketika perang Uhud. Allah itu ingin masih gambaran bahwasanya kesayyidan Rasulullah SAW itu ya kesayyidan ala manusia.
Artinya mungkin kalah perang. Seandainya yang memimpin itu adalah sayyid yang kamal, yang lengkap, yang sempurna, nggak akan mungkin kalah perang. Maka kalah perang itu manusiawi. Bukan berarti kita itu merendahkan Rasulullah, bukan. Tapi memang Rasulullah itu manusia, dia bukan Tuhan. Maka sudah manusiawi kalau manusia itu kalah perang. Kadang menang, kadang kalah, itu manusiawi. Justru kalau menang terus itu aneh. Kalau kita menang perang terus itu malah aneh. Ya, harus suatu saat kita itu kalah atau terkena tipu atau kemudian kita itu tertipu sama musuh dan lain sebagainya. Itu wajar. Makanya boleh kita menyebut makhluk sebagai sayyid, tapi selengkap-lengkapnya sayyid, sesempurna-sempurnanya sayyid itu hanya Allah. Qal wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi, dan orang yang mulia, yang lengkap kemuliaannya. Boleh nggak kita sebut pejabat sebagai yang mulia? Boleh. Tapi yang mulianya pejabat itu ya yang mulianya makhluk. Yang dia mungkin nipu kita. Kita sebut mulia tapi ternyata bandit ya. Ternyata sangat tidak mulia ya kan. Tapi yang mulia, yang paling mulia dan yang paling lengkap pemuliaannya ya hanya Allah. Qal wal azim alladzi qad kamula fi 'azamatihi, dan yang agung, yang paling lengkap keagungannya hanya Allah. Nyebut pejabat sebagai yang agung, yang mulia, kita sebut sebagai Mahkamah Agung gitu kan. Apakah dia benar-benar agung? Enggak. Dia keagungannya itu ya keagungan makhluk, alias ya pasti ada salahnya lah. Tapi kalau keagungan Allah itu keagungan yang tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya sama sekali. Nah, itu harus dibedakan. Nama agungnya boleh sama, tapi hakikatnya jauh beda. Gitu. Ketika kita menyebut Mahkamah Agung sama Allah yang agung, itu beda, jauh beda. Walaupun lafadznya sama. Qal wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi, dan yang lembut, yang paling sempurna dalam kelembutannya. Selembut-lembutnya manusia, dia kalau emosinya numpuk, dia akan marah. Ya kan? Tapi Allah kelembutannya itu benar-benar sempurna. Qal wal alim alladzi qad kamula fi ilmihi, dan yang mengetahui, yang paling sempurna pengetahuannya. Makanya yang paling mengerti segala sesuatu hanya Allah. Kita itu sealim-alimnya manusia, tetap dia itu bodoh di hadapan Allah. Walaupun kita sebut sebagai alim, alamah, ulama, apa, pokoknya imam, syekhul Islam, tetap di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ya kan? Sealim, sealim-alimnya alim itu cuma Allah. Maka nggak perlu sombong bagi yang sudah faham agama Islam. Ada yang lebih alim daripada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qal wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, dan yang bijaksana, yang kebijaksanaannya itu telah lengkap. Mungkin ada dari manusia yang bijaksana, tapi tentu kebijaksanaannya tetap kebijaksanaan ala makhluk. Yang ada cacatnya, yang ada kekurangannya, ada mungkin salah memutuskannya. Tapi kalau Allah kebijaksanaannya itu sempurna, tidak ada kurangnya. Wa huwallazi qad kamula fi anwa'i syaraf wasyu'dud, dan dia adalah zat yang lengkap kemuliaannya dan kepemimpinannya. Wa huwallah subhanah, dia adalah Allah subhanah. Hadhihi sifatuhu, ini adalah sifatnya. Latan bagi illalahu, tidak boleh satupun dari makhluk disifati dengan sifat ini semua kecuali Allah saja. Tidak boleh apapun disifati dengan sifat-sifat ini kecuali Allah saja.
Laisa lahu kuf'un. Allah itu tidak ada yang setara. Wa laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang semisal dengannya apapun itu. Subhanallahil wahidil qahar. Maha suci Allah al-wahid al-qahar, yang maha esa, yang maha memaksa. Waqal A'mash an Syakik an Abi Wa'il, berkata Imam Abu Wa'il, salah satu ulama tafsir dari golongan tabi'in ya. Beliau menafsirkan as-somad dengan apa? As-sayyidul ladzi qad intaha su'duduhu. Yaitu sayyid yang sudah finish kepemimpinannya. Maksudnya kepemimpinannya itu sudah paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna kepemimpinannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dari as-somad. As-somad itu adalah sayyid yang paling sayyid. Pemimpin yang paling lengkap kepemimpinannya. Itu salah satu tafsiran dari as-somad. Ini tafsirannya Imam Abu Wa'il, salah satu ulama dari golongan tabi'in. Warawahu Asim an Abi Wa'il an Ibnu Mas'udin mithlahu, dan ternyata Imam Abu Wa'il ini belajar tafsir ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat Rasulullah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu menafsirkan As-Somad sebagai pemimpin yang paling lengkap kepemimpinannya. Kemudian Abu Wa'il sebagai muridnya Abdullah bin Mas'ud ya juga mengikuti tafsirannya gurunya. Ya, karena tafsir itu nggak boleh inisiatif sendiri, dia itu harus berdasarkan orang yang ahli di bidangnya. Jadi beda, tafsir sama tadabur, ini beda. Kalau tafsir itu yang boleh menafsirkan hanya ulama ahli tafsir, yang benar-benar dia punya keahlian di bidang tafsir. Sedangkan tadabur itu semua umat Islam disuruh untuk tadabur. Makanya tadabur itu harus paham satu tafsiran agar bisa mentadaburinya. Kalau dia nggak paham satu tafsiran, dia nggak akan bisa mentadaburi dengan betul. Dan orang yang nggak ahli tafsir nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Haram hukumnya. Orang yang nggak punya ilmu dengan tafsir dengan baik, dia haram untuk menafsirkan Al-Quran. Walaupun dia tetap diperintahkan oleh Allah mentadaburinya. Gitu. Jadi harus dipisah ya antara tafsir sama tadabur. Makanya tafsir ya sesuai apa yang diajarkan guru. Nggak boleh punya inisiatif sendiri, nggak boleh. Haram kalau tafsir ya. Tapi kalau tadabur silahkan. Kalian coba ambil satu tafsirannya, kemudian kalian lihat kehidupan kalian. Apa yang bisa terdampak dengan tafsiran ulama ini? Misalnya, oh ternyata memang kemarin itu saya berharap sama orang. Ternyata orang itu nipu saya. Berarti memang satu-satunya yang kita tempat berharap itu Allah. Nah, itu namanya tadabur. Itu namanya tadabur. Tafsirannya apa yang jadi pegangan tadabur? Bosnya Allah itu as-somad. Allah itu tempat di mana semua makhluk itu bergantung kepadanya. Itu kan tafsirnya gitu. Tadaburnya sesuai dengan apa yang kita jalani masing-masing di kehidupan kita. Apa dampak tafsir itu ke kehidupan kita gitu. Itu bedanya tafsir sama tadabur. Makanya tafsir di sini ya sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menafsirkan seperti itu. Abu Wa'il muridnya juga ngikut tafsiran gurunya. Gitu nggak mungkin Abu Wa'il bikin tafsiran sendiri, nggak mungkin. Qal wa qala Malik an Zaid bin Aslam. Nah, ini tafsirannya Imam Zaid bin Aslam, salah satu ulama dari golongan tabi'in juga. Beliau menafsirkan as-somad sebagai as-sayyid. Somad itu artinya sayyid. Wa qala Hasan wa Qatadah, dan Imam Hasan dan Imam Qatadah ini semua ulama dari golongan tabi'in ya. Huwal baqi ba'da khalqihi. Jadi satu-satunya yang tidak butuh segala sesuatu itu hanya Allah. Itu namanya, itu tafsiran as-somad. Semuanya butuh Allah dan Allah tidak butuh apapun. Nah, gitu. Bahasa gampangnya seperti itu ya. Itu namanya al-baqi ba'da khalqihi. Allah itu
Tidak butuh siapapun, tidak butuh apapun, dan apapun itu butuh Allah. Apapun itu butuh Allah, Allah tidak butuh apapun. Jadi seperti itu. Itu tafsiran As-Somad menurut Imam Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah. Waqal Hasan dan Imam Hasan Al-Basri menafsirkan yang lain juga. Ayudon, As-Somad, tafsiran dari As-Somad adalah Al-Hayyul Qayyum alladzi la zawala lahu. As-Somad itu adalah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Alladzi la zawala lahu, yang nggak mungkin sirna. Allah itu maha hidup yang nggak mungkin mati. Dan Allah itu maha berdiri sendiri yang nggak butuh siapapun untuk membantunya. Membantunya hidup ya. Beda sama kita. Kita itu sangat butuh siapapun. Nggak boleh sombong. Kita makan nasi aja. Kita butuh banyak orang untuk bisa makan nasi. Iya kan? Butuh orang yang bikin rice cooker. Butuh orang yang memanen padi. Butuh toko beras. Butuh pabrik beras. Butuh pabrik karung. Banyak yang kita butuhkan ya. Untuk cuma makan sesendok nasi aja. Artinya kita itu masih jauh dengan eh, berdiri sendiri. Itu nggak mungkin manusia bisa berdiri sendiri. Dia itu makhluk yang butuh orang lain. Ya kan? Beda sama Allah. Allah nggak butuh apapun untuk hidup. Kita butuh siapapun untuk hidup, ya kan? Kalau Allah tidak butuh siapapun untuk hidup. Itu bedanya yang maha hidup sama yang hidup. Kita itu cuma hidup, sedangkan Allah itu yang maha hidup. Nah, itu harus dibedakan. Kalau itu tafsiran As-Somad ya, menurut Hasan Al-Basri. Waqala Ikrimah, dan berkata Imam Ikrimah, salah satu ulama dari golongan tabi'in, As-Somad itu tafsirannya adalah alladzi lam yakhruj minhu syai'un wala yut'am. As-Somad itu yang nggak keluar dari zatnya sesuatu dan tidak makan sesuatu. Beda sama kita. Kita harus makan sesuatu buat hidup, ya kan? Harus makan, nggak bisa. Kalaupun nggak lewat mulut, ya lewat infus. Nggak mungkin manusia bisa hidup tanpa memasukkan sesuatu ke tubuhnya. Dan nggak mungkin manusia hidup tanpa mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Kalau nggak kentut, ya berak, ya kalau nggak gitu ya keringat, ya kan? Harus mengeluarkan sesuatu agar manusia hidup. Tapi Allah tidak butuh memasukkan sesuatu agar hidup. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu infus, tidak perlu apapun, tidak perlu udara juga. Kita perlu udara, kita hirup biar hidup. Kita harus keluarkan juga, nggak mungkin kita hirup aja kan. Tetap mati kita kalau cuma menghirup aja. Harus kita keluarkan udaranya. Ya kan? Allah nggak butuh itu. Kita butuh kencing, kita butuh ngeluarin keringat, kita butuh ngeluarin udara, kita butuh ngeluarin kentut, berak. Allah tidak butuh itu semua, tidak mengeluarkan apapun. Itu artinya dari as-somad. Menurut Imam Ikrimah. Artinya bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan sesuatu untuk dimasukkan dan tidak membutuhkan sesuatu untuk dikeluarkan. Tidak seperti manusia ya. Tidak seperti makhluknya. Wa qala Ar-Rabi' ibn Anas. Berkata Rabi' ibn Anas, huwallazi lam yalid wa lam yulad. Dia adalah yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Imam Rabi' ibn Anas ini mentafsirkan As-Somad itu dengan ayat setelahnya. Jadi maksud dari ayat berikutnya itu adalah penjelas dari As-Somad. Kan Allahus Somad lam yalid wa lam yulad. Jadi lam yalid wa lam yulad itu adalah tafsiran dari As-Somad. Makanya kenapa di ayat pertama itu ada lafaz Allah, di ayat kedua ada lafaz Allah, tapi di ayat ketiga dan keempat tidak ada lafaz Allah. Karena ayat ketiga dan ayat keempat ini tafsiran dari ayat kedua. Nah, gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Makanya itu pendapat Rabi' bin Anas bahwa saya arti dari as-somad itu adalah lam yalid wa lam yulad, tidak dilahir, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan.
Ka'annahu ja'ala ma ba'dahu tafsiran lahu. Sepertinya beliau, yaitu Rabi' bin Anas, menjadikan ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga, lam yalid walam yulad, itu tafsiran dari ayat kedua, Allahus Somad. Wa huwa qauluhu, yaitu firmannya, lam yalid walam yulad. Wa huwa tafsirun jayyid. Kata Imam Ibnu Katsir, ini tafsiran yang bagus. Jadi Imam Ibnu Katsir membenarkan tafsirannya Rabi' bin Anas. Betul juga ya. Buktinya ayat ketiga dan keempat nggak ada lafaz Allahnya, berarti dia itu penjelas, bukan bukan ingin menetapkan sifat tertentu, tapi dia itu menjelaskan sifat yang sudah ada sebelumnya, yaitu kalau nggak sifat ahad ya sifat as-somad. Gitu. Waqad taqaddamal hadis min riwayat Ibnu Jarir, dan sudah lewat hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir an Ubay bin Ka'ab fi dzalika wa huwa sharihun fihi. Wa qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Sa'id bin Musayyib wa Mujahid wa Abdullah bin Buraidah wa Ikrimah aidan wa Sa'id bin Jubair wa Atha bin Abi Rabah wa Atiyah al-Aufi wa Dhahak wa Suddi as-Samad alladzi la jawfa lahu. Ini tafsiran dari banyak ulama ya. Menurut Imam Ibnu Mas'ud, ya Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ibnu Abbas, Imam Sa'id bin Musayyib, Imam Mujahid, Imam Abdullah bin Buraidah, Imam Ikrimah, Imam Sa'id bin Jubair, Imam Atta, Imam Atiyah, Imam Dohak, Imam Sudi. Semuanya bilang bahwa saya tafsiran As-Somad itu alladzi la jawfa lahu, yang tidak berongga. Allah itu As-Somad. Salah satu tafsiran dari As-Somad adalah tidak memiliki rongga. Semua makhluk hidup memiliki rongga kecuali Allah. Allah tidak berongga, tidak memiliki jauf. Kita itu banyak jaufnya, ya kan? Dari luar kelihatannya padat, tapi isinya itu bolong-bolong sebenarnya kita itu. Lambung bolong, ya kan? Terus apa namanya? Paru-paru ya bolong-bolong, ya kan? Jantung bolong-bolong, ada usus, ada pembuluh darah, itu kan semuanya bolong-bolong. Alias kita itu nggak padat, nggak. Kita itu punya jauf banyak. Allah itu nggak memiliki jauf. Konsekuensi dari jauf itu, konsekuensi dari rongga itu, dia itu ada karena mau dimasukkan sesuatu dan mau mengeluarkan sesuatu. Fungsi jauf kan itu, ya kan? Kalau kalau kita nggak butuh memasukkan sesuatu dan nggak butuh mengeluarkan sesuatu, ngapain ada jauf? Ya kan? Adanya jauf ya untuk itu. Misalnya pesawat itu ada rongganya, ya karena fungsinya biar orang bisa masuk dan orang bisa keluar. Kalau seandainya nggak butuh orang masuk dan keluar, ngapain dibuat bolong tengahnya? Kan konsep jauh itu gitu ya. Konsep rongga di dalam sesuatu itu seperti itu. Nah, seperti kulit. Kenapa kok ada pori-porinya? Karena dia butuh bernafas. Dia butuh untuk memasukkan udara ke dalamnya. Ya kan? Untuk mengetahui kelembabannya. Dia untuk menyesuaikan suhunya. Makanya dia kulit ini walaupun padat, dia berongga-rongga. Untuk merasakan suhu, untuk merasakan rasa, itu butuh rongga yang di dalamnya ada sarafnya, ya kan? Yang kemudian direspon dengan apa namanya mengeluarkan keringat. Itu semuanya berongga. Kita itu berongga. Karena salah satu sifat sesuatu yang berongga itu butuh sesuatu. Dan Allah nggak mungkin butuh sesuatu sehingga Allah itu tidak memiliki rongga. La jaufa lahu. Ini tafsirannya banyak dari para ulama salaf. Qala Sufyan an Mansur an Mujahid, berkata Imam Mujahid, as-somad al-musmat alladzi la jaufa lahu. Imam Mujahid juga sama ya tafsirannya. As-somad itu sesuatu yang enggak berongga. Wa qala Abdullah bin Buraidah aidan as-somad nurun yatala'la. Nah, ini tafsiran baru nih. Abdullah bin Buraidah mentafsirkan as-somad itu sebagai cahaya yang menyinari. Rawadzalika kullihi wa hakahu Ibnu Abi Hatim wal Baihaqi wa Tabrani. Jadi semua itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Wa qala Abu Ja'far bin Jarir saqo aktsar dzalika bi asanidi. Begitu juga Imam Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya menyebutkan semua pendapat ini dengan sanad yang tersambung. Alias ini bukan asal klaim aja, ini ada sanadnya. Mereka mengatakan tafsirannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wa qala haddatsani Al-Abbas bin Abi Thalib qala haddatsana Muhammad bin Amr bin Rumi
An Ubaidillah bin Sa'idin qaidil A'mash qala haddatsani Shalih bin Hayyan an Abdillah bin Buraidah an abihi qala la a'lam illa qad rafa'ahu qala as-samad alladzi la jawfa lahu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah. Bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah itu pernah mentafsirkan as-samad sebagai alladzi la jawfa lahu, yaitu yang tidak memiliki rongga. Allahus Somad berarti Allah yang tidak memiliki rongga. Gitu. Tapi kemudian dikritik oleh Imam Ibnu Katsir hadis ini. Wahada gharibun jiddan. Dan ini hadis yang aneh, kata Imam Ibnu Katsir. Wasahih, dan pendapat yang betul, annahu mauquf ala Abdullah bin Buraidah. Itu adalah perkataannya Abdullah bin Buraidah. Jadi kita belum menemukan hadis Rasulullah yang menafsirkan as-samad sebagai alladzi la jawfa lahu. Enggak ada. Tapi kita temukan banyak sekali sahabat menafsirkannya seperti itu. Jadi cukup. Tafsiran sahabat itu cukup. Nah, sedangkan hadis-hadisnya itu kayaknya aneh-aneh. Aslinya hadisnya itu dhaif. Tapi ketika kita melihat kok sahabat banyak yang menafsirkan seperti itu, berarti ada betulnya. Ada kemungkinan ini memang diajarkan Rasulullah. Tapi secara lafaz kita belum menemukan hadis yang sahih. Ya buktinya banyak sahabat berpendapat seperti itu, berarti kan ini pasti diajarkan Rasulullah gitu. Waqad qala al-Hafidz Abul Qasim At-Tabrani fi kitab sunnah lahu ba'da iradi katsiran min hadhil aqwal fi tafsir as-samad wa kullu hadhihi sahihatun. Kata Imam Tabrani, setelah menyebutkan semua riwayat tentang tafsiran as-samad yang kita baca sebagian itu di kitab ini, beliau berkata, wa kullu hadhihi sahihah, semua tafsirannya itu betul, kata Imam Tabrani. Mau itu yang pemimpin yang tidak ada yang lebih lengkap kepemimpinannya, kemudian dia adalah yang tidak makan dan tidak minum dan tidak mengeluarkan sesuatu, dia yang tidak memiliki rongga, itu semua tafsirannya betul. Betul, kata Imam Tabrani. Wahya sifatu Rabbina, karena itu semua adalah sifat Tuhan kita, Azza wa Jal. Wahwaladzi yusmadu ilahi fil hawaid, karena Allah itu semua makhluk itu butuh, kebutuhannya itu butuh Allah. Segala kebutuhan makhluk itu butuh Allah. Wa huwallazi qad intaha su'duduhu. Beliau Allah juga yang kepemimpinannya tidak ada yang lebih lengkap, lebih sempurna kecuali Dia. Wa huwas samad alladzi la jawfa lahu. Dia Allah itu juga sesuatu zat yang tidak berongga. Wala yakul wala yashrab. Dia juga tidak makan dan tidak minum. Wa huwal baqi ba'da khalqihi, dan semua makhluk membutuhkannya dan dia tidak membutuhkan apapun. Apapun itu membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan apapun. Gitu. Semua tafsiran itu betul, itu semua memang tafsirannya as-samad. Wa qala Baihaqi nahwa dzalika, itu begitu juga Imam Baihaqi. Imam Baihaqi juga bilang betul, semua tafsirannya itu betul. Yang kita sebutkan tadi itu semua adalah tafsiran yang betul dari as-samad. Wa qauluhu, dan firman-Nya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tafsirannya adalah laisa lahu waladun. Allah itu tidak memiliki anak. Wala walidun, Allah juga tidak memiliki ayah, Allah tidak memiliki ibu, Allah tidak memiliki orang tua. Wala sahibatun, Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki suami. Itu arti dari lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yakni la sahibatalahu. Jadi tafsiran dari walam yakun lahu kufuwan ahad itu maksudnya Allah itu tidak memiliki pasangan. Allah itu tidak memiliki pasangan, Allah tidak memiliki suami atau istri, tidak memiliki.
Enggak kayak digambarkan dewa-dewa, ada suaminya, ada istrinya itu. Enggak. Allah lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah juga tidak memiliki teman. Enggak seperti dewa-dewa yang berteman-teman ya, memiliki teman, memiliki musuh. Enggak. Allah enggak memiliki teman dan enggak memiliki musuh. Ya kan? Allah tidak memiliki orang tua, tidak memiliki anak, tidak memiliki istri, tidak memiliki suami, tidak memiliki teman, tidak memiliki musuh, tidak memiliki sekutu. Tidak ada. Wahada kama qala ta'ala. Dan ini seperti firman Allah. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'. Ini surat Al-An'am ayat 101. Bahwasanya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Gak mungkin Allah itu punya anak. Walam takul lahu sahibah. Dan gak mungkin Allah itu punya pasangan. Wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Itu jadi surat Al-Falaq ini, surat Al-Ikhlas ini bisa ditafsirkan dengan surat Al-An'am ayat 101. Ai huwa maliku kulli syai'in wa khaliquhu. Allah itu dia adalah pencipta segala sesuatu. Maliku kulli syai'in, apa ya? Raja segala sesuatu dan penciptanya. Kalau raja saja, ada manusia yang jadi raja, bahkan ada yang rajanya raja. Jadi dia rajanya para raja. Ada, ya kan? Tapi minusnya mereka nggak menciptakan apa yang mereka pimpin. Apakah raja itu menciptakan rakyat? Ya enggak kan? Rakyatnya udah ada, baru rajanya muncul memimpin rakyat yang sudah ada. Itulah raja ala makhluk. Tapi kerajaan Allah, Allah rajanya, Allah yang menciptakan rakyatnya, yaitu kita semua ini makhluk. Makanya rajanya Allah itu nggak sama dengan rajanya makhluk. Ya, raja ala Allah beda sama raja ala makhluk. Raja ala makhluk itu memimpin sesuatu yang sudah diciptakan. Sedangkan Allah itu memimpin sesuatu yang dia ciptakan. Yang dia ciptakan sendiri. Bagaimana bisa ada yang semisal dengannya? Au qaribun yudanihi, atau yang mirip dengannya. Ta'ala wa taqaddas wa tanazzah. Maha suci Allah dari segala sifat-sifat yang tidak cocok buat Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tashaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Anda'au lirrahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini surat Maryam ya, ayat 88 sampai ayat 95. Bahwasanya orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, qalu, mereka berkata, ittakhadar rahman walada, Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kalian mendatangkan sesuatu yang memancing kemurkaan Allah. Takadus samawatu yanfatarna minhu, langit itu hampir saja rubuh gara-gara kalian ngeklaim bahwasanya Allah memiliki anak. Watan syakul ardu, dan bumi ini bisa terbelah gara-gara ucapan kalian. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung itu akan meletus gara-gara
omongan kalian ini yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ya orang Yahudi sama orang Nasara, orang Kristen ini ya kan. Anda'au lirrahmani walada. Kenapa kok langit akan runtuh dan bumi akan terbelah dan gunung akan meletus karena apa? Anda'au lirrahmani walada. Mereka mengklaim bahwasanya Allah memiliki anak. Ini perkataan yang tidak bisa diremehkan ya. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada. Enggak layak bagi Tuhan memiliki anak. Enggak layak dan enggak mungkin Tuhan itu memiliki anak. In kullu ma fis samawati wal ardi illa adir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah hambanya Allah. Laqad ahsahum wa'addahum adda. Semuanya itu enggak ada yang lalai. Allah itu tahu semua detail dari apa yang Dia ciptakan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semuanya akan mendatangi Allah di hari kiamat nanti sendiri-sendiri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri-sendiri. Makanya kalian kalau lihat pemimpin kalian mengatakan Tuhan punya anak, kalian jangan ikut-ikutan. Maksud dari ayat ini itu cara mentadaburnya gitu ya. Walaupun pemimpin agama kalian sebelumnya mengatakan Allah itu punya anak, kalian sebagai penerusnya jangan ikut-ikutan. Karena setiap dari kalian akan dihisap oleh Allah sendiri-sendiri. Pemimpin kalian sendiri, kalian juga sendiri. Ketika nanti dihisap, kenapa kamu bilang Allah punya anak, padahal Allah tidak memiliki anak? Saya ngikut guru saya, ya tetap Anda salah. Kenapa udah tahu salah tetap diikuti? Gurumu masuk neraka, ya kamu juga masuk neraka. Maka hati-hati, nggak bisa lempar-lemparan di hari kiamat nanti. Gitu. Cara mentadaburnya gitu. Itu bukan tafsiran, tapi itu cara mentadabur ayat itu. Ini Allah itu ingin mengingatkan bahwasanya kalian itu akan bertanggung jawab dengan perkataan kalian, dengan klaim kalian sendiri-sendiri. Nggak bisa kalian lempar tanggung jawabnya ke guru kalian, ke ke apa namanya, ke orang yang kalian panuti dan lain sebagainya. Ya salah, semua akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Qal wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini surat Al-Anbiya ya 26 sama 27. Dan mereka berkata, ittakhadzar rahmanu walada. Allah itu punya anak. Ini perkataannya orang Yahudi dan orang Nasara ya. Subhanah. Allah langsung menjawabnya. Dengan apa? Subhanah. Maha suci Dia. Maha suci dari apa? Maha suci dari omongan-omongan jelek makhluknya. Yang mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Ini perkataan yang kelihatan simpel, tapi ini sangat buruk sekali. Seburuk-buruknya perkataan ketika kita mengklaim bahwasanya Allah punya anak, waliyadzubillah. Maka karena ini menyangkut dengan tauhid, menyangkut dengan ketauhidan kita, akidah kita. Maka sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia, tapi kalau dia mengatakan Allah punya anak, tetap jelek di mata kita. Karena ada satu hal urgen yang dia salah meyakini. Yang dia adalah inti dari kehidupan manusia. Akidah. Maka sebaik-baiknya orang yang mengatakan punya anak, Allah punya anak, tetaplah dia buruk di mata kita. Kita harus menyelamatkan dia, kita harus membenarkan pemikiran dia yang salah bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak. Jadi jangan sampai tertipu dengan kebaikan duniawi.
Padahal ada urgensi yang harus dibenarkan. Apa? Pemikiran bahwasanya Allah memiliki anak, itu harus dibetulkan. Sebaik-baiknya orang kalau itu salah ya tetap jelek. Nah, makanya harus kita benarkan yang jelek ini biar perbuatannya baik itu jadi kelihatan baik lagi gitu. Kal wa qala ta'ala wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Subhanallahi amma yasifun. Jadi subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah terhadap sifat-sifat tidak layak yang disematkan oleh manusia kepada Allah. Jadi waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba, dan mereka mengadakan hubungan nasab atau keluarga antara dia yaitu Allah dan jin. Mengatakan bahwasanya jin itu adalah keturunannya Allah. Ada aliran agama yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya jin itu keturunannya Allah, malaikat itu adalah putrinya Allah. Makanya kenapa kok penggambaran orang kafir terhadap malaikat itu wanita? Contohnya apa? Peri. Kenapa kok peri itu wanita? Karena orang musyrik itu menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah. Makanya mereka menggambarkan malaikat itu dengan bentuk wanita, yaitu peri ini. Peri ini akidah syirkiyah ya, dia akidah syirik. Nggak ada, kita nggak meyakini adanya peri. Malaikat itu tidak memiliki gender. Di dalam Islam, malaikat itu bukan laki-laki, malaikat juga bukan perempuan. Malaikat itu ada makhluk sendiri. Dia nggak memiliki gender. Maka ketika orang menggambarkan malaikat dengan gender tertentu, berarti itu adalah akidah syirik. Nggak ada. Ya, yang dipelopori oleh kafir Quraisy waktu itu. Dibantah di dalam Al-Quran, kalian nggak mau punya anak cewek. Katanya anak cewek itu membebani hidup orang tua. Nggak bisa nyari duit sendiri. Akhirnya kalian bunuh hidup-hidup, ya kan? Orang kafir Quraisy ketika zaman jahilian gitu. Lah kok bisa kalian itu menisbatkan anak cewek ke Allah yang kalian sendiri pun nggak mau? Gitu. Kan namanya kurang ajar ya. Kalian sendiri nggak pengen punya anak cewek, kok kalian menisbatkan anak cewek ke Tuhan? Gitu. Intinya ya Allah itu nggak memiliki anak putra maupun anak putri. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu akidah Islam seperti itu. Malaikat itu juga bukan laki-laki, bukan perempuan. Jin itu bukan keturunannya Allah. Makanya di sini, dan sungguh jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Ya kan? Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Kalau seandainya jin itu adalah keturunannya Allah, ya nggak mungkin dihisap di neraka, masuk neraka. Masa Allah memasukkan keturunannya sendiri ke neraka? Makanya ini nggak masuk akal. Ketika menjadikan jin itu adalah keturunan Allah, karena jin sendiri takut dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti. Seandainya dia keturunannya ya aman sentosa ya kan. Tapi kan enggak. Jin juga dihisap. Ada jin yang masuk surga, ada jin yang disiksa di neraka, bahkan ada jin yang disiksa selamanya di neraka jahanam. Yaitu mereka yang golongan-golongan orang kafir dari jin. Makanya kemudian Allah berkata subhanallahi amma yasifun. Illa ibadallahil mukhlasin. Jadi gitu. Bal ibadum mukramun. Wafis sahih, dan di dalam kitab sahih, maksudnya ada sahih Bukhari, la ahada asbar ala adha sami'au minallah innahum yaj'aluna lahu walad
wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim. Ini hadis yang ada di Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun yang lebih sabar terhadap Allah, yang Allah selalu mendengar kata-kata yang sangat menyiksanya. Innahum yaj'aluna lahu walada. Makhluk yang Allah ciptakan ternyata jelek-jelekin Allah, mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Siapa yang paling sabar kecuali Allah? Mungkin kalau kita bisa menciptakan makhluk, terus makhluk itu ngejek kita, yang ada kita musnahkan aja. Nggak mutu, udah kita ciptakan capek-capek, udah muncul dia menghina kita. Wah, itu kalau kita, udah kita hilangkan lagi, udahlah ente musnah aja lah. Tapi kan Allah enggak, Allah maha sabar. Salah satu salah satu kesabaran Allah yang tidak ada duanya adalah ketika Allah menciptakan makhluknya, kemudian makhluknya jelek-jelekin penciptanya. Itu kurang sabar apa? Ketika Allah nggak menghancurkannya, masih membiarkannya hidup sampai umurnya puluhan tahun, bahkan punya harta banyak, ya kan? Yang punya harta banyak, yang menguasai dunia kan semuanya yang bilang bahwasanya Allah punya anak, ya kan? Itu kurang sabar apa Allah kepada mereka. Makanya Rasulullah sampai bilang Allah itu nggak ada yang lebih sabar kecuali Allah ya. Ketika makhluk yang dia ciptakan itu menghinanya sendiri, mengatakan bahwasanya tuh Allah itu memiliki anak. Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, dan Allah tetap memberi rizki kepadanya. Allah tetap memberikan kesehatan, Allah tetap memberikan keselamatan, padahal yang diberikan rizki, keselamatan itu selalu menghinanya tiap hari. Itu nggak ada yang lebih sabar kecuali Allah. Kita nggak mungkin kayak gitu ya kan. Itu adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensifati sifat Allah, yaitu sifat yang maha sabar. Allah itu maha sabar. Kesabaran kita itu nggak ada apa-apanya, ya, sama kesabarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita sebagai orang yang beriman memiliki pemikiran jelek-jelek seperti itu. Jangan sampai. Jangan sampai. Maka kita juga harus meyakinkan orang-orang yang selalu menjelek-jelekan Allah ini untuk segera bertaubat, untuk masuk Islam, dan jangan menjelek-jelekan Allah lah lagi. Itu tugas kita. Tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah untuk mengajak umat manusia juga beriman kepada Allah. Itu salah satu tanda kecintaan kita sesama manusia, ya kan? Kalau kita membiarkan kekufuran dalam kekafirannya, itu namanya nggak cinta. Itu namanya ingin menjerumuskan dia ke neraka, kan? Nggak mungkin. Kita nggak mau masuk surga sendiri, nggak enak. Di surga sendiri krik-krik itu nggak enak. Iya kan? Enak rame-rame. Makanya kita ajak semakin banyak, semakin semakin bagus. Qal Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Syu'aib qala haddatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ya sebagai penutup dari tafsir surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah di kitab Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu hadis yang Rasulullah itu meriwayatkannya dari Allah langsung. Itu namanya hadis qudsi. Jadi Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Manusia itu, ibnu Adam itu tidak percaya denganku. Padahal dia nggak pantas untuk nggak percaya terhadapku gitu. Kata Allah itu. Anak keturunan Adam ini dia banyak yang nggak percaya denganku. Padahal tidak layak bagi mereka untuk tidak percaya kepadaku. Wasyatamani walam yakun lahu dzalik. Dan keturunannya Nabi Adam ini menghinaku, menjelek-jelekkanku.
Walam yakun lahudal, padahal dia nggak layak untuk menjelek-jelekanku. Kata Allah seperti itu. Fa amma takdzibuhu iyaya. Bagaimana mereka itu mendustakanku? Kata Allah. Dan maka pendustaannya terhadapku faqauluhu seperti ketika mereka berkata lan yu'idani kama bada'ani. Itu salah satu bentuk kekufuran keturunannya Nabi Adam, manusia kita-kita ini. Ketika manusia itu bilang bahwasanya nggak mungkin kita itu dihidupkan lagi. Kalau udah mati ya mati. Banyak nggak orang kafir yang berkata seperti itu? Banyak ya kan? Nggak percaya hari kebangkitan, bahwasanya kita itu akan dihidupkan lagi untuk dihisap. Perkataan itu nggak layak diucapkan oleh kita gitu loh, oleh manusia. Kenapa? Allah itu bisa menciptakan dari nol, dari yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Lah kan logikanya, kalau menciptakan dari yang sebelumnya ada lebih mudah. Lebih susah mana? Nyiptain dari sesuatu yang nggak ada ke ada, sama menciptakan dari yang sebelumnya sudah ada. Lebih enak menciptakan sesuatu yang sebelumnya udah ada kan? Contohnya, kita itu belum tahu ada namanya mobil. Terus kita itu mencari rumus-rumus dan sebagainya menyusun suatu, ternyata jadilah mobil. Pertama kali, maka ketika mobilnya rusak, nggak jalan, bisa nggak dia memperbaiki? Lebih bisa lah orang dia nyiptakin dari nggak ada. Masa memperbaiki dari yang rusak nggak bisa? Ya kan? Itu sifat manusia. Apalagi Allah. Kan logika orang kafir ini nggak jalan, ya kan? Maka ketika dia mengklaim bahwasanya Tuhan itu nggak bisa nyiptain kita lagi, kan udah mati, kita udah jadi tanah. Itu berarti dia mengatakan sesuatu yang nggak layak dikatakan oleh seorang makhluk. Yang berarti dia itu mengkufuri Allah. Dia nggak yakin Allah itu maha pencipta. Padahal Allah itu menciptakan dia dari yang sebelumnya nggak ada. Kok bisa nggak yakin dia bisa Allah itu bisa menghidupkan dia yang awalnya ada, kemudian mati jadi tanah, kemudian dimunculkan lagi. Kenapa nggak bisa? Itu lebih mudah. Orang konsepnya udah ada, beda yang sebelumnya konsepnya nggak ada, ya kan? Itu yang pertama. Walaysa awal khalqi bi ahwan aliyya min i'adatihi. Kata Allah apa? Walaysa awal khalqi bi ahwan alayya min i'adatihi. Jadi memunculkan sesuatu yang sudah ada, menghidupkan kembali sesuatu yang pernah hidup, itu jauh lebih mudah bagiku, kata Allah, daripada menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Maka kenapa yang lebih mudah kalian kufuri, yang susah kalian imani? Kan seharusnya kalau yang susah diimani, yang lebih mudah dikufuri. Ini sama aja, dia itu menganggap Allah itu remeh, menganggap Allah itu nggak mampu. Masa segampang itu dia bilang aku nggak mampu bikin gitu loh. Masa segampang itu dia nganggap bahwasanya aku nggak bisa ngidupin lagi orang yang mati. Kan itu penghinaan sehina-hinanya dan nggak layak diucapkan oleh makhluknya Allah. Kalau wa amma syatmuhu iyaya, sedangkan apa namanya? Cercaan mereka, cacian mereka kepadaku, kata Allah. Faqauluhu, yaitu ucapan mereka, ittakhadallahu walada. Ketika mereka bilang Allah itu punya anak, itu adalah penghinaan dan cacian paling buruk kepada Allah, yang gak layak dan gak boleh diucapkan oleh makhluk. Wa anal ahadus somad, kata Allah, dan aku adalah al-ahad, Maha Esa, as-somad, yang tidak butuh apapun itu untuk hidup. Ngapain anak? Aku nggak butuh apapun, gitu. Kalau ada makhluk bilang Allah itu punya anak, namanya yang hina Allah, meremehkan Allah, mencaci Allah namanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang aku itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang semisal dengannya.
siapapun itu, apapun itu. Rawahu aidan min hadits Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam bin Muhabbih an Abi Hurairah marfu'an bimithli tafarrada bihima min hadaini wajhaini. Jadi itu adalah tafsir dari surat Al-Ikhlas. Akhir tafsir surat Al-Ikhlas ini adalah akhir dari dari tafsir surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tafsiran dari surat Al-Ikhlas. Jazakumullah khairan katsiran wa ahsanallahu jami'an. Hadzal ilmi wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah, jazakumullah khairan Ustadz Joy atas materi yang telah tersampaikan kepada kita. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya untuk para peserta atau santri RTQ, monggo. Persiapan, archer ready, mana? Mungkin ada yang bertanya, monggo silakan para santri RTQ. Saya Ustazah. Oke, monggo silakan. Oke. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya seringkali mendengar orang yang biasanya di lingkungan kita itu orangnya baik, gitu digambarkan seperti peri atau kadang-kadang disebut ibu peri. Berarti itu salah kaprah seperti itu nggih Ustadz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia itu penggambaran untuk menggambarkan sifat sesuatu, ya sejatinya ya nggak ada permasalahan ya di situ. Tapi aslinya peri ini kan makhluk yang mitologi ya. Dia itu cerita rakyat ya di barat yang menggambarkan apa namanya makhluk yang gaib. Yang semisal kalau peri itu kalau nggak malaikat dia itu ya gambaran dari jin ya. Yang digambarkan oleh orang barat. Maka untuk kehati-hatian memang sebaiknya dihindari istilah-istilah seperti itu. Tapi ya kalau mau dipakai sebenarnya tidak ada permasalahan ya di dalamnya. Selama kita tidak meyakini peri itu sendiri. Selama kita tidak meyakininya nggak apa. Seperti kita itu bilang kamu kok apa namanya? Kamu hebat kayak dewa gitu. Nggak apa-apa. Iya kan? Kamu hebat kayak dewa. Itu ya nggak apa-apa juga. Karena kan kita bukan sedang menetapkan adanya dewa, enggak kan? Tapi kita ingin menggambarkan ke kekuasaannya. Kalau saya kekuasaannya itu hebat, ya kan? Sehebat dewa, gitu. Sebenarnya ya nggak apa-apa. Itu seperti itu nggak apa-apa. Cuman untuk meyakini adanya dewa itu nggak boleh. Sama seperti kalau ada orang dikasih nama dewa. Itu boleh nggak ya? Boleh-boleh aja. Seperti apa? Wisnu, Siwa, gitu kan. Brahma, boleh nggak anak Muslim ini, Muslim. Muhammad Bima gitu. Bima kan nama dewa ya. Boleh ya, boleh aja. Itu kan kayak menghinakan agama Tuhan mereka. Ini manusia ini, bukan Tuhan. Tapi kalau menamainya dengan Allah itu nggak boleh.
atau menamainya dengan sifat Allah itu yang baru nggak boleh, itu namanya syirik. Makanya ya selama itu cuma mitos belaka ya kan seperti itu boleh-boleh aja. Cuman ya lebih bagusnya pakai istilah yang lain, yang lebih bagus kan banyak. Tapi dari segi salah ya enggak gitu. Kurang bagus aja. Wallahu taala alam. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Berarti intinya itu kita tidak mengimaninya ya Ustaz ya. Itu hanya mitos aja gitu ya. Biarkan Iya. berlalu. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua Ustaz. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan mau bertanya, kadang-kadang jika saya mentadaburi surat Al-Ikhlas suka memikirkan zat Allah. Namun tidak jarang kadang pemikiran saya menjadi liar. Bagaimana ya Ustadz agar kita tidak sampai seperti itu? Karena saya paham memang tidak boleh. Nah, itu kadang saya juga kayak gitu, Ustadz. Jadi ini sendiri sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah bahwasanya manusia itu akan terus kepo sampai kemudian dia akan diselewengkan oleh setan sampai manusia itu berpikiran semua itu diciptakan oleh Allah, terus siapa yang menciptakan Allah ya gitu. Artinya kita itu dalam akidah itu cukup apa yang dijelaskan oleh para ulama saja. Nggak usah pikirannya itu traveling kemana-mana. Begitu ada tanda-tanda pikiran itu berjalan-jalan wisata kemana-mana, langsung ingat itu adalah tarikan dari setan. Akidah itu nggak perlu digunakan untuk mikir, nggak perlu. Dia itu cuma untuk diimani saja. Makanya ketika Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Nah, misalnya ada kan salah satu akidah yang kita yakini itu karena di dalam Al-Qur'an disebutkan ya kan. Di dalam hadis disebutkan. Kalau kita mau rentet kemana-mana itu bisa bahaya. Ya malam itu kalau di sini kan di bawah bumi kita kan siang. Berarti kalau Allah ya turun di sepertiga malam terakhir, berarti Allah itu di bumi terus dong, turun terus dong. Nah, kemana-mana itu. Karena intinya bukan untuk mikirin itu. Allah itu ingin menetapkan bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir itu bukan buat kalian tuh mikir Allah itu turunnya gimana, terus berarti Allah itu turun terus, habis itu kan malam itu selalu ada di bumi ini ya kan. Bukan itu yang Allah inginkan dengan mengisbatkan itu, tapi agar kalian mau berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir, intinya itu loh. Sama seperti Allah itu tidak lahir dan tidak dilahirkan. Itu bukan kalian untuk mikir terus gimana ininya, terus ini terus biasa kemana-mana. Bukan itu yang diinginkan Allah ketika menetapkan Allah itu tidak dilahirkan dan tidak, tapi ingin mengabarkan bahwasanya Allah itu sudah ada sebelum ada apapun. Allah itu ada sebelum ada apapun. Dan nggak ada sebelum Allah ada itu nggak ada sesuatu yang ada gitu loh. Sebenarnya ingin mengisbatkan itu, ingin menetapkan itu, sehingga mengatakan bahwasanya Allah itu memberikan sifat Allah itu tidak lahir dan tidak dilahirkan. Kalau Allah itu dilahirkan, berarti kan ada sebelum Allah. Berarti Allah bukan Tuhan kalau ada yang sebelumnya. Maksudnya gitu. Jadi sebenarnya ada tujuan dari Allah itu menetapkan sifat-sifat tertentu di dalam Al-Quran. Bukan untuk kita cari detailnya, nggak penting. Tapi kita harus nyari tujuannya Allah itu apa, menetapkan sifat ini tuh buat kita itu apa tujuannya gitu. Bukan untuk mencari tahu dan kepo sifatnya gimana. Makanya di dalam akidah nggak boleh kita itu kepo dengan sifat yang nggak dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah itu nggak bisa kita lihat. Satu-satunya info valid yang bisa menetapkan bagaimana Allah itu ya firman Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah dan apa yang diajarkan Rasulullah yang menerima wahyu dari Allah. Maka kalau kita tiba-tiba punya inisiatif untuk
menjelaskan sifat Allah itu namanya kita memberikan tuduhan palsu kepada Allah. Kamu pernah lihat Allah memangnya? Kok bisa menjelaskan sifat Allah kayak gitu kan gitu. Landasannya apa penjelasanmu? Itu harus ada landasannya kalau tauhid, kalau masalah akidah. Makanya selama kita nggak tahu penjelasannya, stop di situ. Nggak usah aneh. Semakin aneh-aneh, setan itu semakin pintar membumbui pemikiran kita. Jadi kita punya pemikiran nih terhadap sifat Allah. Pemikiran kita nih, yang lahir dari kita. Nggak ada ulama yang berkata gitu. Kita yang pertama kali. Itu akan ditaburi keindahan, seakan-akan itu yang benar oleh setan. Tujuannya apa? Agar kita murtad. Setan itu gitu, pinter dia. Ya, nggak sebodoh kita. Karena setan itu udah hidup sejak zaman Nabi Adam dan nggak mati sampai sekarang. Dia udah pro. Ya, kita mati, tapi dia masih hidup. Dia akan menggoda generasi berikutnya lewat pengalaman generasi sebelumnya, ya kan? Oh, setan itu lebih pintar daripada kita. Maka hati-hati. Stop begitu kalian nggak tahu penjelasannya dari para ulama, dari hadis, dari Quran, stop, nggak usah dilanjutkan. Udah cukup sampai situ aja. Tinggal dipikir bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari terhadap sifat Allah itu. Wallahu taala alam. Oke. Nah, ada pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, berarti menamai orang dengan ada unsur esanya gak boleh ya, Ustaz? Di tempat kami ada masjid yang namanya Masjid Esa. Itu boleh ya, Ustaz? Monggo, Ustaz. Nggak cocok ya kalau masjid dinamai dengan sifat Allah. Eh, tapi ya banyak kita temui ya masjid dia menamai sifat-sifat dinamai dengan sifat Allah ya. Tapi bagusnya memang walaupun dia itu adalah rumahnya Allah, tapi ya ngasih nama masjid itu seharusnya jangan diberi nama Allah. Karena takutnya orang itu jadi salah tafsir, jadi salah menafsirkannya. Mungkin maksudnya ini adalah rumahnya yang Maha Esa gitu loh, Baitullah gitu. Makanya dikasih nama Masjid Esa, masjidnya Allah gitu. Kan yang dimau gitu, nggak mungkin dia itu menamai Masjid Esa dengan maksud masjid ini nggak ada duanya, nggak mungkin. Pasti yang dia pikirkan ketika menamai Masjid Esa itu ya masjidnya Allah yang Maha Esa gitu loh. Seperti Baitullah, Baitur Rahman gitu. Itu ya boleh-boleh aja. Makanya sebenarnya ini salah ya dalam dalam penamaannya itu kurang tepat, rawan untuk salah menafsirkan. Lebih baiknya itu ya masjid yang dinamai sesuatu yang aman-aman aja, yang kita itu nggak mungkin salah memahami, nggak salah paham gitu. Ya masih Masjid Al-Ikhlas, Masjid Nurul Iman, Masjid At-Taqwa itu kan aman-aman. Ngapain nama Masjid Esa itu kan namanya nyari gara-gara itu kan apa namanya memicu perdebatan, ada yang pro ada yang kontra nanti gitu kan. Makanya sebaiknya dihindari. Masjid itu gunanya untuk menyatukan umat, maka cari nama yang bisa menyatukan umat, bukan malah memperbelah umat sehingga memperdebatkan namanya ujung-ujungnya ini gimana sih namanya Esa gitu kan. Wallahu alam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ada pertanyaan ketiga Ustadz. Berarti kalau pertanyaan anak-anak mulai nyeleneh tentang Allah, contoh besarnya Allah seberapa dan lain-lain, langsung kita potong gitu ya Ustadz? Monggo tafadhol dijawab Ustadz. Iya betul, kalau pertanyaan anak itu sudah mulai aneh-aneh, ya kita nggak bisa suudzon sama anak. Namanya anak ya masih pikirannya masih polos. Maka wajar anak itu nanyanya aneh-aneh ya. Allah itu besarnya seberapa, Allah itu di mana, Allah itu kemana, Allah kok nggak kelihatan gitu.
Allah itu lagi di mana sekarang, Allah itu lagi ngapain sekarang, itu kan pertanyaan anak-anak yang terlalu polos ya kan. Ya, kita sebagai orang tua harus mengarahkannya dan harus mengatakan bahwasanya hal seperti ini tidak layak ditanyakan. Artinya kalau misalnya contoh besarnya Allah ya, Allah itu maha besar, nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya, itu untuk mengarahkan berapa besarnya Allah. Ya Allah maha besar, nggak ada yang lebih besar dari Allah gitu. Seberapa besar? Ya nggak mungkin dimisalkan. Kan namanya juga maha besar, berarti nggak ada yang semisal dengan besarnya Allah gitu. Jadi tetap kita layani pertanyaan anak, biar keponya itu nggak meledak suatu saat nanti, tapi tetap diarahkan ke arah yang betul juga, ya kan? Kadang-kadang kalau kita potong, anak itu bakal mencari tahu di tempat yang salah. Dia tanya ke temennya sama-sama bocil, lebih lebih liar lagi nanti. Makanya coba cari jawaban yang dia itu masih bisa difahami anak, tapi dia juga tidak menyalahi syariat. Tetap kita nganggap anak nggak salah ya. Dia tanya itu kan gara-gara kepo dengan kepolosannya kan. Kita nggak boleh menjelekkan anak kita karena bertanya itu. Tapi kita arahkan saja jawaban yang dia itu masih bisa diakomodir sama syariat. Walaupun itu sebenarnya nggak cocok untuk dijawab oleh kepada orang dewasa yang bertanya gitu. Tapi karena ini anak, jawaban itu kayaknya masih oke lah untuk dijawab ya, selama itu masih di koridor syariat gitu. Jadi tetap dijawab, jangan dibiarkan anak itu apa namanya menggantung. Karena pasti dia akan nyari info di tempat yang lain. Kalau kita nggak mau jawab menyelesaikan jawaban dia ya. Apalagi jam sekarang ada HP, ada YouTube, ada ini lebih bahaya lagi. Mending kita arahkan ke jawaban yang masih diakomodir syariat, ya kan, dan masih bisa difahami dengan otak anak kita. Dari wallahu taala alam. Kalau ngerasani ketua. Mungkin ada pertanyaan kembali dari peserta santri RTQ. Monggo. Kalau tidak ada, saya ingin bertanya Ustaz, tentang poin yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama tadi. Terkadang saya itu, ya itu tadi ya, punya pikiran yang liar tentang pertanyaan itu tiba-tiba kayak muncul gitu loh Ustaz. Dan saya tuh nggak pernah tahu jawabannya, karena pertanyaannya itu ya mengarah ke yang tidak masuk akal kayak gitu. Kayak Ustaz tadi yang bilang, terus bagaimana caranya supaya kita itu nggak ke sana gitu Ustaz. Iya, karena kita tahu itu adalah hasutan setan, ya berarti kita beristighfar. Kalau ada pikiran-pikiran yang aneh, itu kita istighfar, kita banyak-banyak istighfar, kita harus ingat sifat-sifat Allah yang sudah diajarkan selama ini gitu. Karena itu adalah was-was dari setan. Kita berdoa pada Allah biar dijauhkan dari pemikiran-pemikiran yang nyeleneh itu. Karena godaan setan ini kan apa namanya tidak kasat mata ya. Masih enak kita ngeladenin orang sesat daripada kita ditipu sama setan yang nggak kelihatan. Makanya satu-satunya yang bisa membentengi diri dari kita dari setan itu adalah doa dan zikir. Itu aja. Nggak ada opsi lain. Kita mau mukulin setan nggak bisa, nggak ketemu orang ya. Dan bentuknya nggak kelihatan sama kita. Maka caranya ya kita perbanyak zikir, kita sibukkan di hal yang bermanfaat, ya kita langsung potong
keinginan untuk kepo terhadapnya, kita potong, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita doa, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam tauhid hingga akhir hayat nanti gitu. Udah, itu aja mungkin solusinya. Wallahu taala alam. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Semoga penjelasan Ustadz tadi membuat kita itu lega ya. Mungkin ada yang bertanya kembali. Santri RTQ, monggo. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, sedikit yang saya tangkap tadi, semua itu ketika kita punya pikiran yang ini ya apa liar gitu ya, berarti kita itu adalah was-was dari setan dan kita harus membentenginya dengan doa dan berzikir dan kita sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Kira-kira seperti itu, Nji Ustadz. Monggo minta izin doanya Ustadz untuk dipimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim ala sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sahil umurana wa sahil umuram walidayna wa umura masyayikhina wa umura talamidatina wa tullabana wa talibatina ajma'in ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqih usratana fid din wa alimhuma ta'wil. Allahumma faqih tullabana wa talibatina fid din wa alimhuma ta'wil. Allahumma faqih mujtama'atana fid din wa alimhuma ta'wil. Allahumma anji ikhwanana al-mustata'afina fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al-mustata'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma alaika bidawlatil yahud. Allahumma alaika bidawlati Israel. Allahumma alaika biman awanahum ajma'in ya qawi ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, acara demi acara telah terlewati sampailah pada penghujung acara. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan menjumpakan kita di kajian-kajian berikutnya. Atas nama pribadi, saya selaku pembawa acara mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Amin wa yakum.